Oke, baik teman-teman, di sini saya akan membuat sebuah tutorial menginstal Moodle dengan Exam. Nah, sebelum masuk ke proses penginstalan, di sini saya akan menjelaskan dengan singkat apa sih Exam dan Moodle itu. Nah, di sini Exam itu adalah sebuah software web server yang digunakan untuk mengembangkan dan merancang situs website pada server lokal. Nah, kemudian untuk Moodle itu sendiri, Moodle adalah perangkat lunak berbasis web yang berfungsi untuk mengelola pembelajaran daring atau e-learning. Nah, jadi itu adalah Exam dan juga Moodle. Selanjutnya, kita akan masuk ke proses penginstalan Moodle pada Exam. Nah, yang pertama-tama, teman-teman di sini bisa menyiapkan aplikasi pendukung untuk kita menginstal Moodle. Di sini saya akan menggunakan Exam. Nah, sebelumnya teman-teman bisa membuka Google Chrome dan cari untuk Exam download dan juga Moodle downloadnya. Nah, jadi sebelumnya teman-teman bisa mendownload Exam dan juga Moodle. Dan di sini saya akan menggunakan Exam Windows dengan versi 7430. Exam Windows yang satu PC, 15 yang zip. Nah, jadi teman-teman bisa mendownload Moodle dengan dan juga Exam dengan versi berapa saja tergantung pada kebutuhan teman-teman masing-masing. Nah, kemudian jika sudah mendownload Exam, selanjutnya akan mendownload Moodle. Di sini saya menggunakan Moodle dengan versi 389. Nah, jadi teman-teman bisa mendownload bagian zip-nya. Oke, jika sudah, berhubung saya sudah mendownload Exam dan juga Moodle dalam bentuk zip. Nah, jadi selanjutnya saya akan mengekstrak terlebih dahulu Exam dan juga Moodle yang dalam bentuk zip ini. Nah, pertama saya akan mengekstrak Exam terlebih dahulu. Oke, di sini saya memilih extract here. Nah, dari proses ekstrak dan juga proses salin menyalin di sini membutuhkan waktu cukup lama ya teman-teman. Jadi, harap teman-teman bersabar menunggu proses tersebut. Kita tunggu saja proses ekstraknya. Oke, proses ekstrak examnya sudah ya teman-teman. Nah, kemudian untuk folder exam ini kita salin. Nah, kita salin. Kemudian kita pindahkan ke data C. Nah, kita pindahkan. Baik teman-teman, di sini dalam proses pastenya saya akan percepat.
Oke, proses salinnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama kepada model. Nah, di sini kembali ke download. Teman-teman, ekstrak zip model Windows installer lastes yang 38. Ekstrak here. Di sini saya akan percepat proses ekstraknya, teman-teman. Nah, jadi proses ekstrak modelnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam folder server. Nah, teman-teman, pilih folder modelnya. Kemudian teman-teman salin, kembali ke data C, masuk ke folder exam. Nah, teman-teman bisa cari folder htdocs. Nah, kemudian paste folder model yang sudah kita salin tadi. Paste di bagian htdocs ini ya, teman-teman. Saya akan percepat juga di bagian paste ini. Nah, sudah selesai. Salin modelnya ke htdocs. Selanjutnya kita akan kembali ke folder exam. Nah, teman-teman bisa scroll paling bawah. Nah, lihat extreme control, klik 2 kali. Ini save aja. Nah, akan muncul tampilan exam. Sekarang kita akan memulai proses instalasinya. Di sini bagian Apache, teman-teman start. Bagian MySQL juga klik start. Maaf teman-teman, terjadi error. Saya coba lagi. Oke, sudah bisa ya. Nah, sekarang
sudah kita mulai bagian Apache dan MySQL-nya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke localhost. Nah, kita masuk ke localhost. Teman-teman bisa klik, bisa tulis localhost /model. Nah, kemudian kita enter. Nah, sekarang teman-teman masuk ke bagian language. Bagian language ini langsung saja kita next. Setelah bagian language, masuk ke confirm path. Nah, di sini tidak perlu diubah, langsung saja next. Kemudian masuk ke database setting. Di sini kita bisa menyetingnya, teman-teman. Nah, tapi di sini saya tidak akan menyeting. Saya hanya akan menyeting satu, yaitu bagian database port. Nah, di sini teman-teman bisa melihatnya nih, portnya ada berapa. Buka di exam, lihat di bagian MySQL. Nah, portnya ada berapa nih? 3306. Nah, jadi teman-teman bisa mengisi di bagian port ini 3306, kemudian langsung saja next. Oke, masuk ke tahap berikutnya. Bagian tahap ini teman-teman, kita langsung saja ya, langsung saja klik continue. Nah, teman-teman klik continue. Nah, selanjutnya ini masuk ke bagian server check. Nah, bagian ini teman-teman kita bisa mengecek nih bagian yang ada warna merahnya dan juga warna orange. Jadi pertama kita akan melihat nih masalahnya. Kita akan mengecek bagian yang pertama. Nah, sini kita akan menyelesaikan sehingga semuanya bisa menjadi warna hijau. Oke, seperti yang lain-lain di bawahnya. Nah, di sini teman-teman, sepertinya ini ada perintah nih, masukkan extension PHP intl DLL ke bagian PHP ini. Nah, setelah di copy, PHP-nya masuk ke Apache config PHP ini. Nah, ini di bagian exam ya, teman-teman. Nah, setelah masuk, kemudian kita paste yang sudah kita copy extension tadi di bagian paling bawah. Nah, jika sudah di copy, teman-teman save sebelum kita reload. Nah, kita stop dulu nih bagian Apache dan MySQL-nya. Nah, kemudian kita start lagi. Selanjutnya kita coba reload. Apakah sudah bisa menyelesaikan bagian PHP extension intl ini? Oke, ternyata bisa ya, teman-teman. Selanjutnya di bagian yang kedua, PHP extension XML-RPC DLL ini. Nah, bagian ini teman-teman, sepertinya kita ada perintah nih, buka PHP ini, kemudian find the line. Nah,
extension PHP, XMLRPC, DLL. Nah, ini kita copy nih, tetapi jangan sama titik komanya. Setelah kita copy, nah kita kembali masuk ke exam. Kemudian pilih config yang bagian Apache, pilih PHP ini. Oke, setelah itu coba kita selesaikan dengan cara yang sama. Atau kita cari dulu nih bagian extension PHP ini. Nah, coba kita lihat apakah ada. Oke. Nah, apakah ada nih PHP XML RPC-nya? Oke. Ini pakai extension. Oke, nih udah ketemu nih. Di bagian ini nih, extension XML RPC. Nah, kita hapus nih titik komanya, coba. Apakah bisa? Kita save. Kemudian langsung saja kita ke Apache dan MySQL, start oke, MySQL nya error ya teman-teman, kita coba lagi. Oke, udah bisa ya. Mungkin tadi terjadi beberapa masalah. Nah, jadi kita coba lagi reload. Apakah bisa? Oke, jadi bisa ya teman-teman. Yang kedua, selanjutnya yang ketiga bagian shop. Nah, di sini kita scroll. Nah, kita lihat nih apa yang harus kita selesaikan di bagian ini. Oke, nah di bagian ini ada perintahnya nih teman-teman, masuk ke PHP ini katanya. Terus kita juga disuruh mencari bagian extension PHP shop DLL. Nah, coba kita copy dulu bagian ini. Nah, kita cari nih di bagian PHP ininya. Oke, masuk exam config PHP ini. Nah, teman-teman di sini tadi kita sudah mencari ya di bagian extension. Nah, di sini ada yang bagian extension SOAP, SOAP. Nah, SOAP. Nah, titik komanya kita hapus, kita coba hapus apakah bisa? Coba kita save. Setelah itu masuk ke exam, stop lagi, kemudian start. Nah, jika sudah, kembali lagi ke bagian instalasinya. Coba kita reload, apakah bisa? Oke, bisa ya teman-teman. Masih satu lagi nih yang perlu kita cek bagian PHP settingnya. Nah, kita coba lihat. Oke, di bagian sini apa nih yang harus kita selesaikan? Coba kita lihat paling bawah. Ini ada PHP ini settingnya nih, configuration-nya. Teman-teman, kita coba lihat yang ke paling bawah. Nah, di bagian ini nih, teman-teman bisa melihat kan Zen extension PHP Apache. Nah, ini coba kita copy bagian ini. Setelah kita copy, masuk lagi nih ke exam. Pilih yang Apache config PHP ini. Nah, kita akan mencari nih yang bagian, tapi kayaknya kita langsung saja copy di paling bawah nih yang sudah kita salin nih. Nah, kemudian coba saya save exam, kemudian stop, start lagi. Nah, coba kita masuk ke installnya, kita reload. Apakah sudah bisa?
menyelesaikan 4 permasalahan. Oke, nah jadi semuanya sudah selesai ya teman-teman. 4 permasalahan tadi sudah selesai semua. Nah, sudah oke semua. Bagian sitemap HTTPS ini tidak perlu kita cek, langsung saja kita klik continue. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan permasalahan yang ada di bagian server cek. Selanjutnya kita masuk ke proses instalasi yang terakhir nih. Kita tunggu saja prosesnya. Di sini teman-teman waktunya juga cukup lama ya dalam proses instalasi sistemnya dan yang lain-lainnya. Jadi kita harus menunggu dari proses ini. Nah, karena di bagian ini juga cukup lama, jadi saya akan sedikit percepat bagian instalasi. Ini kalau di bagian instalasi, ini berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang proses instalasinya hanya berapa menit saja, terus ada juga yang proses instalasinya memerlukan waktu yang cukup lama, tergantung dari prosesnya masing-masing. Tapi di sini sepertinya punya saya lumayan lama ya teman-teman, karena dari tadi muter-muter terus. Nah, sekarang sudah muncul nih yang sistemnya sukses, antivirusnya sukses, dan seterusnya. Kita lihat prosesnya ini juga lumayan banyak ya dalam tahap instalasinya. Oke, sambil kita menunggu proses instalasinya, saya ingin sedikit bercerita ya teman-teman. Jadi sebelumnya saya belum pernah mencoba menginstal Moodle ini. Nah, ini adalah kali pertama saya mencoba menginstal Moodle dengan exam. Nah, ternyata menginstalnya tidak terlalu sulit bagi saya jika kita ingin belajar. Nah, kalau misalnya kita tidak belajar, maka kita tidak akan pernah bisa tahu bagaimana caranya, apakah sulit atau tidak. Nah, oleh sebab itu, mari kita sama-sama belajar supaya kita bisa mengetahui nih hal-hal yang belum pernah kita coba. Misalnya seperti saya belum pernah mencoba install Moodle, dan sekarang saya bisa mencoba install Moodle. Jadi buat teman-teman, semangat untuk mencoba hal-hal baru yang tentunya positif ya. Tunggu. Oke, ini sudah selesai ya teman-teman. Nah, sudah ada nih muncul continue, langsung saja kita continue. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam tahap pengisian akun. Nah, atau kita akan mendaftar akun kita nih di sini. Nah, untuk mendaftar, teman-teman bisa mengisi username-nya terlebih dahulu ya.
Di sini, nah banyak nih yang harus kita isi. Untuk username-nya, saya akan mengubah dengan nama saya sendiri. Nah, misalnya Lusni. Kemudian, setelah mengisi nama, nah saya coba nih ya mengisi password. Nah, di sini untuk passwordnya kita harus menggunakan huruf besar, huruf kecil, kemudian kita harus menggunakan simbol juga ya teman-teman. Nah, kemudian angka. Nah, selanjutnya, jika sudah, kita akan mengisi di bagian ini, bagian nama awalnya atau nama depannya. Di sini saya coba ubah nih dari admin ke nama saya. Kemudian untuk surname-nya tetap user, masukkan email. Nah, setelah masukkan email, langsung saja kita ke ini, tidak perlu diisi ya. Punya saya tidak diisi, kemudian langsung saja kita update profilnya. Nah, tapi di sini terjadi kesalahan nih. Di bagian username, coba saya ubah. Saya hapus nama ujungnya. Nah, coba bagian Lusni saja. Maka bisa. Coba kita update lagi. Nah, tetap belum bisa ya teman-teman. Oh, ternyata di sini huruf awal namanya harus huruf kecil. Oke, coba kita update. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian settingnya. Kita setting ulang nih, misalnya nama kita fullnya. Di sini saya coba pakai nama full saya dengan menggunakan huruf awalnya huruf kecil. Kemudian ini saya coba isi dengan nama singkatnya atau nama panggilannya nih. Nah, selanjutnya kita akan mengatur di bagian lokasi. Di sini banyak pilihan lokasinya, dan saya akan menggunakan yang bagian Asia slice Bangkok. Nah, ini. Selanjutnya untuk bagian manage-nya, ini tidak saya setting, langsung saja ke bagian emailnya. Nah, di sini saya masukkan lagi nih email saya. Langsung saja save. Oke, nah teman-teman, jadi ini adalah akun Moodle saya atau akun admin. Nah, seperti ini tampilannya ya. Ini kita next saja. Nah, jadi ini adalah tampilan akunnya. Terdapat beberapa bagian, ada dashboard, site home, kalender, private files, kemudian nah set administrator. Nah, jadi teman-teman, proses instalasi Moodle saya sudah selesai. Kemudian untuk selanjutnya nanti saya akan melanjutkan untuk ke tahap pembuatan akun. Nah, baik akun guru, akun siswa. Nah, itu akan dilakukan di tahap berikutnya. Oke, jadi sekian
video saya. Terima kasih.